Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan di Maluku Utara dan Jakarta Selatan. Satu di antaranya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan dari belasan orang tersebut juga terdapat pihak swasta. Para pihak yang diamankan hingga kini masih dalam proses pemeriksaan. KPK menyegel sejumlah lokasi usai OTT dilakukan, salah satunya ruang kerja Gubernur Maluku Utara, rumah dinasnya, dan sejumlah ruang di kantor Pemprov Maluku Utara. Abdul Ghani Kasuba merupakan Gubernur Maluku Utara dengan latar belakang politik kader PKS. Dalam laporan LHKPN, ia memiliki kekayaan 6,4 miliar rupiah. Ya, jadi betul kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di Kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Ya, lalu mengapa aksi jual beli jabatan di kalangan pejabat ini masih kerap terjadi? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pegiat anti korupsi. Ada Tama S. Langkun yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bung Tama. Selamat sore, Mas Aldi. Oke, ini kita soroti dulu kasus yang menyeret Gubernur Maluku Utara ya terkait dengan jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di sana. Sebagai pegiat anti korupsi, bagaimana Bung Tama melihat penangkapan lagi-lagi kepala daerah tersangkut kasus korupsi? Iya Aldi, ini tentu saja memperpanjang deretan kepala daerah yang kemudian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, khususnya operasi tangkap tangan atau OTT. Ini kemudian sesuatu yang buat kita sangat kita sayangkan. Karena sebetulnya kampanye pencegahan, upaya monitoring pemerintah, sebetulnya sudah dijalankan. Namun melihat perkara yang ada, masih ada lagi yang terjaring OTT, itu kan artinya belum maksimal untuk dijalankan. Meskipun demikian Aldi, apa yang kemudian KPK lakukan hari ini, kita masih harus menunggu. KPK masih ada waktu 1x24 jam untuk mengklarifikasi keterangan-keterangan sebelum kemudian menetapkan status hukum. Apakah yang kena OTT dibebaskan atau ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apapun itu, kalau kemudian kita bicara soal jual beli jabatan dan korupsi pengadaan barang dan jasa, itu kan sebetulnya korupsi yang terus-menerus muncul. Ya. Korupsi atau pola korupsi yang sering sekali terjadi. Jadi sebetulnya nggak ada pola yang baru. Ini kan artinya kita punya masalah yang serius terkait dengan upaya untuk pencegahan maupun monitoring. Karena ditangkapnya banyak, tapi yang terjadi terus berulang. Itu saya rasa sesuatu yang sangat mengkhawatirkan saat ini. Setuju. Ini kan ada selain kepala daerah yang terjaring OTT ini juga ada pihak swasta dan juga stafnya ada 15 orang tadi disebutkan begitu ya. Apakah ini kemudian menggambarkan bahwa praktik-praktik suap, jual beli jabatan, kemudian juga adanya korupsi dari pihak pemerintah dengan swasta begitu terkait dengan pengadaan barang, ini sudah secara sistematis begitu menggambarkan apa yang terjadi di kantor-kantor pemerintahan daerah dalam hal ini mungkin di kantor Gubernur Maluku Utara? Iya, tentu saja ini memang sesuatu yang terus muncul. Kalau kemudian ada gubernur yang terjaring, ada staf pemerintahan daerah yang terjaring, begitu juga dengan swasta yang terjaring, saya rasa memang bicara soal jual beli jabatan maupun pengadaan barang dan jasa, itu di antara mereka saling terkait. Karena kalau hanya satu pihak saja yang diambil, tentu saja hampir tidak mungkin korupsinya itu terjadi. Kenapa? Karena korupsi itu tipikal kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan dalam konteks hal ini tentu saja ada pihak-pihak yang punya kewenangan, ada yang punya kapital dalam tanda kutip, dan ada orang yang punya kepentingan tersebut melawan hukum, termasuk mengambil hak-hak masyarakat. Kalau kita bicara dalam satuan angka misalnya, KPK itu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2023 itu udah sekitar 1.462 perkara Aldi yang ditangani. Itu baru perkaranya, kita belum bicara tersangkanya. Dan tentu saja kalau bicara tersangka itu bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Jadi banyak banget perkara-perkara
yang ditangani oleh KPK yang berhubungan sama daerah, pemerintahan daerah. Ini belum kita gabung dengan perkara-perkara yang ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dalam satuan angka, kita bisa simpulkan bahwa Indonesia itu masih dalam situasi darurat korupsi pemerintahan daerah. Wow. Kenapa? Karena jumlahnya terus bertambah, semakin banyak, dan bahkan ekstrimnya, Aldi, beberapa perkara-perkara di satuan yang paling bawah desa, itu sekarang juga angkanya terus meningkat. Jadi kepala desa yang jadi tersangka semakin banyak juga hari ini. Nah, ini kan kemudian jadi permasalahan ke depan sebetulnya yang kemudian harus ditanggulangi. Jadi KPK kita harapkan jangan cuma nangkap saja, tapi juga harus menggabungkan, mensinergikan antara penindakan sama pencegahan. Kalau kemudian diambil kepala daerah dalam tanda kutip secara hukum ya diambil di proses hukum, maka tim pencegahan harus masuk ke sana. Gimana nih menata kembali tata kelolanya, kemudian gimana caranya bikin mitigasi monitoring, gimana caranya untuk monitoring kalau ada jual beli jabatan, gimana caranya kalau pengadaan-pengadaan yang kemarin itu bisa dikorupsi, itu kemudian dikendalikan secara terarah sehingga ke depan ini bisa dimitigasi. Nah, inilah menurut saya yang hari ini tidak berjalan. Hari ini penindakan berjalan menangkap, tapi formulasi untuk mencegahnya ini nggak connect. Masih belum misalnya ditemukan dia begitu buatlah misalnya pencegahan yang nggak ada hubungan sama kepala daerah misalnya. Nah, ini kan menurut saya juga ke depan harus kita pikirkan agar ini bisa menjadi sesuatu yang sinergi. Ini kalau Kita saya belum tadi bicara Anda soal bilang kerjasama Indonesia dengan masih darurat kejaksaan, begitu, korupsi Aldi. pemerintahan daerah. Bung Tama, ini kan kalau kita bicara soal Betul pengadaan sekali. barang dan jasa, sebetulnya udah ada e-procurement, di mana bisa di-track di situ siapa yang mendapatkannya, sekali. kemudian Betul apa sekali. saja yang bisa kompetitifnya bisa dilihat juga di situ. Kemudian juga untuk jabatan betul. sendiri, sebetulnya ini kan menjadi hal yang ya tidak mudah begitu untuk kemudian dideteksi adanya praktik pelanggaran procurement ataupun penempatan jabatan di situ begitu. Lalu kemudian kenapa kalau sudah ada suatu sistem begitu yang diharapkan ini bisa mencegah praktik tersebut, kemudian kenapa masih miss begitu pencegahannya seperti yang Anda katakan tadi? Ya, saya rasa Mas Aldi, kalau bicara soal korupsi pengadaan barang dan jasa, adanya e-procurement itu sebetulnya mengurangi. Adanya e-katalog, saya sangat percaya itu mengurangi korupsi di sektor PBJ atau pengadaan barang dan jasa. Tapi kita juga harus ingat, di belakang sistem itu ada orang yang mengoperasionalkan. Dan di belakang sistem juga ada banyak juga kepentingan-kepentingan yang memang harus kita pikirkan. Dalam arti kita bicara soal biaya politik yang mahal, kemudian punya motivasi lah kepala daerah untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Artinya apa? Sistemnya bagus, sistemnya baik, tapi orang di belakangnya ini tetap masih manusia yang tentu saja kita harus jaga juga integritasnya. Kalau kemudian sistemnya bagus, kemudian di belakang ada dalam tanda kutip koruptor atau penjahat, dia akan selalu memikirkan celah-celah yang ada. Jadi kalau kemudian faktor manusianya, faktor monitoringnya itu nggak dijalankan secara maksimal, maka dia akan terus ada dan berulang. Meskipun saya percaya dengan adanya procurement itu semakin sedikit. Kalau dulu karena ada tatap muka antara panitia lelang dengan peserta lelang, maka negosiasi dalam tanda kutip itu terjadi dengan sangat mudah. Bisa ketemu kapanpun, bisa ketemu di manapun, bisa transaksi ada kapan saja. manusia di belakangnya kemudian yang kemudian menggerakkan sistem e-procurement tersebut. Tapi Bung Tama, kita menyoroti nanti tahun 2024 begitu kan, pilkada selanjutnya mungkin banyak yang mengatakan bahwa memang jabatan kepala daerah itu jabatan kekuasaan di daerah adalah jabatan politis begitu. Mungkin ada tanggung jawab politik yang kemudian harus diberikan kepada pengusung ataupun sponsor-sponsornya pada saat mendukung ia di maju ke pemerintahan begitu. Lalu kalau Anda melihat hal ini dikaitkan dengan kemudian posisinya sebagai pemangku kekuasaan dan hubungannya dengan orang-orang yang menjadi sponsor di belakangnya pada saat ia akan melaju ke kursi tersebut, bagaimana kita bisa kemudian mencegah hal ini agar tidak kembali terjadi gitu? Integritas itu tetap ada. Mas Aldi. Iya, Mas Aldi, ada dua faktor ya yang harus kita selesaikan. Yang pertama, mau tidak mau negara harus campur tangan. Negara harus ikut dalam hal pembiayaan politik. Artinya untuk kampanye, untuk biaya-biaya lain yang kemudian menunjang
proses itu negara harus campur tangan. Kita nggak punya pilihan. Kalau kemudian itu semuanya diserahkan kepada partai politik atau diserahkan kepada individu-individu, tentu yang terjadi akan seperti sekarang. Dia butuh uang, dia butuh anggaran untuk menang, satu sisi dia juga sedang mengejar tampuk kekuasaan. Artinya, sampai kapanpun akan ada negosiasi dan kemudian masuknya kepentingan-kepentingan pemilik modal kepada kepala daerah. Nah, maka dari itu untuk mengatasinya negara harus campur tangan. Yang pertama sudah pasti harus bikin pemilu atau pilkada yang kita maksud hari ini itu menjadi murah biayanya. Angka-angka ratusan miliar bahkan triliunan nggak sampai ya, mungkin miliaran, angka-angka miliaran itu kemudian jangan sampai kemudian dia menjadi salah satu faktor utama yang membuat kepala daerah terpilih dia akan berusaha fundraising sebisa mungkin, ngambil uang, memulihkan sebisa mungkin dengan apa? Dengan menjual jabatannya, menjual kewenangannya, dan menjual proyek-proyek termasuk perizinannya. Nah, ini yang kemudian kita harus antisipasi. Jadi Ya, memang semoga tidak nantinya mudah, siapapun tidak ya sederhana. yang Kita akan butuh melaju waktu yang ke lama. kursi kekuasaan manapun, baik tingkat daerah, begitu tingkat nasional, DPR, DPRD mungkin nanti akan juga berkompetisi ya di tahun 2024 nanti bisa benar-benar memegang integritas tersebut ya agar melawan praktik korupsi di segala sisi. Bung Tama, mohon maaf waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kami. Ya, Tama S. mudah-mudahan. Langkun, Oke, pegiat terima anti kasih korupsi. juga. Selamat sore Bung Tama, sukses selalu. Selamat sore, Mas Aldi.